Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cokro Pramudia Pratama dari kelas 3C PKO semester 3. Dan saya akan membahas tentang sejarah senam di dunia. Ya, mungkin kita sebelumnya pernah mendengar atau pernah melakukan apa itu senam. Sejak dari kita masa SD, SMP, SMA, bahkan sampai sekarang kita sering mendengar kata senam atau bahkan melakukan senam itu, entah itu bersama atau individu, berkelompok, dan atau malahan dalam ajang-ajang bergensi lah kata lainnya. Oke, kita mulai dari sejarah. Mengutip dari halaman Gymnastics Ontario, senam sebagai bentuk gerakan tubuh yang dilakukan oleh manusia sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Senam sudah muncul dari zaman Yunani kuno hingga Mesir kuno. Adapun kata gimnastik atau bisa disebut itu sebagai senam berasal dari kata sifat bahasa Yunani kuno gimos yang berarti telanjang. Sementara itu, kata kerja dari gimos adalah gimazo yang secara umum kita artikan berlatih dalam keadaan telanjang, yang kemudian berkembang menjadi untuk berlatih untuk berolahraga. Next, selanjutnya sejarah yang ada di Indonesia, yang mungkin tadi yang pertama saya bahas di dunia, dan sekarang saya akan membahas sejarah senam di Indonesia, mungkin hanya secara singkatnya saja. Dr. Sutopo Adi MKes dalam bukunya yang berjudul Bentuk-bentuk Dasar Gerakan Senam pada tahun 2018 menjelaskan bahwa senam pertama kali masuk di Indonesia pada tahun 1912 pada masa kolonelisme Belanda, bersamaan dengan ditetapkannya pendidikan jasmani sebagai pelajaran wajib di sekolah-sekolah. Senam juga menjadi bagian dari materi pendidikan jasmani tersebut. Dan kesimpulannya, kita pernah melakukan senam dan paling sering kita lakukan pada saat masa-masa sekolah, terutama SD, SMP, SMA. Mungkin ada hari-hari tertentu, misalkan kita melakukan senam rutin, misalnya hari Selasa, Kamis, atau bisa dikatakan seminggu, kadang-kadang itu 2 kali minimal lah, sekali. Oke, next. Penggunaan istilah kata senam tersebut diterapkan pada jenis latihan yang dipraktekkan di tempat bernama gym, tempat para atlet Yunani zaman kuno melakukan latihan tanpa pakaian, atau bahasa Yunaninya gym tuh gymnasium. Mungkin sekarang kita mengenalnya sebagai gym lah ya. Gimnastik berarti gerak badan atau olahraga baik kesegaran jasmani maupun untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Mungkin kita sering sih menganggap senam tuh biasa-biasa aja. Sebetulnya senam tuh sangat berfungsi, sangat bermanfaat bagi tubuh kita, terutama kesehatan jasmani kita, fisik kita. Kalau ingin melakukan olahraga lain, misalnya seperti sepak bola, voli, futsal, kan itu menguras banyak tenaga, dan kita tidak tahu kita nanti diterima cedera atau tidak. Oleh sebab itu, kalau bisa, pokoknya harus diterapkan lah sebelum memulai latihan atau permainan. Usahakan pemanasan, entah itu senam, lari-lari, minimal 2 menit lah pemanasannya tuh kan, biar kita nggak cedera awal. Kita kan mungkin nggak mau apa hal-hal yang nggak diinginkan tuh terjadi saat kita melakukan permainan. Next,
jenis-jenis senam. Ya, ini jenis-jenis senam yang ada di dunia maupun di Indonesia. Senam lantai. Senam lantai adalah suatu kegiatan olahraga yang cara gerakannya dan bentuk latihannya dilakukan di lantai sesuai namanya. Biasanya senam lantai dilakukan menggunakan alas seperti matras yang sering kita dengarkan, matras. Macam-macam senam lantai, macam-macam senam lantai adalah sikap lilin, lompat harimau, roll depan, roll belakang, dan kayang. Mungkin dibagi menjadi 7. Mungkin saya menyebutkan hanya sebagian aja. Dan untuk yang kedua, senam irama atau bisa disebut senam ritmik. Senam ritmik atau irama adalah gerakan senam yang dilakukan dengan irama musik atau latihan bebas yang dilakukan secara berirama. Senam ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat atau tanpa alat, atau sehari-hari kita sering melihat atau bahkan mengikuti senam jumba contohnya. Kayak senam-senam di sekolahan tuh kan pakai musik, senam irama atau ritmik bisa disebut seperti itu. Kalau sekarang kan zaman senam jumba. Makanya jangan. Dan yang ketiga, senam aerobik. Senam aerobik adalah suatu cara latihan untuk memperoleh oksigen sebanyak-banyaknya. Olahraga ini meningkatkan kesegaran jasmani, bukan olahraga prestasi, merupakan olahraga preventif yang dapat dilakukan secara massal atau berkelompok. Dan yang keempat, senam artistik atau senam atletik. Senam artistik atau senam atletik adalah senam yang berisi gerakan-gerakan dengan menggunakan alat. Senam artistik menggabungkan aspek berguling, akrobatik untuk mencapai keindahan dari gerak-gerakan yang dilakukan menggunakan alat. Next, teknik dasar senam. Teknik dasar senam lantai. Ya, yang pertama tadi sikap lilin. Sikap lilin gerakan awalnya tuh diawali dari posisi tidur telentang, dilanjutkan dengan mengangkat kedua kaki lurus ke atas rapat. Pada gerakan ini pinggung kita nih ditopang oleh kedua tangan di bagian, lalu posisi pundak tetap menempel di lantai, pundak belakang. Fungsinya sikap lilin ini memicu kekuatan otot perut, fungsinya sebagai pegangan kaki. Kemudian kelenturan otot pinggang, punggung, leher berfungsi memudahkan kedua tangan menopang pinggang. Dan kedua, teknik dasar senam irama atau bisa disebut senam ritmik. Senam ritmik atau senam irama gerakannya yang diiringi oleh suara musik dan nyanyian. Gerakan dasar senam ini berupa tepukan tangan, ketukan, nyanyian musik, dan lain sebagainya. Senam irama bisa dilakukan secara perorangan, individu, atau berkelompok. Dan yang ketiga, senam akrobatik. Gerakan dalam senam akrobatik bisa terpola atau tidak terpola, sama dengan senam irama. Jenis senam ini juga diiringi dengan musik yang memiliki tentuan ritmik, kesinambungan, dan durasi tertentu. Salah satu hal penting dalam gerakan senam akrobatik adalah pengaturan napas. Yaitu dalam gerakan senam akrobatik adalah pengaturan napas, yaitu penggunaan oksigen masuk keluarnya kita harus bisa mengatur. Maksudnya seperti itu mungkin. Dan yang tepat, teknik dasar senam akrobatik adalah melakukan gerakan berulang. Durasi senam akrobatik dalam 20 sampai 30 menit. Dan senam artistik atau senam atletik. Senam artistik adalah
jenis senam yang menggabungkan teknik gerakan tumbling dengan keterampilan senam akrobatik. Tumbling adalah salah satu disiplin dalam senam di mana seseorang pesenam melakukan rangkaian gerakan yang tepat dan eksplosif di satu garis lurus. Adapun yang cepat dan eksplosif, akrobatik merupakan disiplin senam yang dilakukan secara bergu yang saling bekerja sama dalam melakukan berbagai gerakan meliputi gerak akrobatik, dansa dan lari dan tari, hingga melenting dan mendarat sesuai iringan musik. Mungkin penjelasan yang saya sampaikan tadi, apabila ada kurangnya lebihnya mohon dimaklumi, sebab saya masih dalam tahap belajar dan tahap membiasakan. Apa yang saya jelaskan tadi mungkin jauh dari kata benar, tapi saya percaya dan saya yakin saya berada di jalur yang benar. Oke, mungkin itu saja yang bisa sampaikan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.